Selamat datang di podcast Salkenka, Salam Kenal Kehidupan Kampus episode 4. Nah, episode kali ini kalian bakal ditemenin sama aku, Ica, yang bakal ngobrol bareng sama kakak dari ITA Telkom Purwokerto. Yeay. Langsung aja mungkin Kak kenalkan diri parasnya yang cantik. Amin ya Allah. Oke, namaku Azara Nuke Rahma. Aku biasa dipanggil Nuke. Kebetulan aku alumni juga bareng sama ini. Aku dari angkatan 56. Terus aku dari ITA Telkom Purwokerto, jurusan Desain Komunikasi Visual atau yang biasa dikenal dengan DKV. Aku dari Fakultas Rekayasa Industri dan Desain. Oke, fun fact sebenarnya aku sama Kak Nuke ini juga dari SMP dan SMA yang sama. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berlebihan harap dimaklumi. Rumpi. Karena ini kan dunia perkuliahan ya Kak, Ya. Pasti beda banget kan sama dunia SMA nih, putih abu-abu. Tapi sebelum masuk di dunia perkuliahan, ada nggak sih Kak perjuangan untuk masuk di kuliah sendiri itu kayak apa? Menurut Kak Nuke? Maksudnya kuliahnya doang ya? Kalau kuliahnya doang itu sebenarnya ya yang penting niat dulu sih. Niat dulu nih kalian mau kuliah apa enggak. Soalnya dari beberapa temanku sendiri, aku punya kenalan temen itu yang kayak kalau misalnya kemarin lulus SMA nih, terus aku tanyain kamu mau lanjut mana? Enggak, aku nggak lanjut, aku capek mikir. Mereka langsung kayak udah skip mereka. Jadi kerja mending kayak udah langsung cari duit aja daripada mikir sekolah lagi gitu ya. Mereka bikin usaha apa, terus ngembangin misalnya dia pinter apa nih, terus ya udahlah aku ini, atau misalnya yang kebetulan alhamdulillah orang tuanya itu kayak punya uang yang lebih, terus nanti tuh sama orang tuanya dikerjain, kayak dicariin kerja apa gitu. Jadi pejuang 21, kalian tuh jangan khawatir kalau misalnya punya pikiran buat nggak kuliah nih, karena tanpa kuliah pun kita masih bisa sukses ya di luar sana gitu. Cuman kalau misalnya emang lebih mengedepankan pendidikan, ya lebih diharapkan untuk kuliah gitu ya Kak. Betul. Nah, terus berarti Kak Nuke ini angkatan 2018. Berarti udah sempat kuliah sekitar 2 tahun ya? 2 tahun. Betul. Berarti udah sempat ngerasain juga kuliah offline, juga kuliah online. Nah, selama kuliah offline ini Kak Nuke ngekos atau emang rumahnya di Purwokerto sih? Aku kebetulan ngekos sih, udah 2 kali pindah kos juga. Iya, aku ngekos. Sebenarnya aku ada rumah di sana, cuma aku nggak berani sendirian di rumah, jadinya ya udahlah aku ngekos aja. Gitu ya. Kalau tipsnya cari kos-kosan di daerah Telkom itu gimana sih Kak? Tipsnya yang pertama deket dari kampus, karena kalau misalnya kita ngaret itu bisa yang penting nyampe. Karena aku sering telat. Karena telat kan satu matkul itu 15 menit kan biasanya, jadinya kayak ya udahlah telat-telatan gak apa-apa kalau kosnya deket. Terus yang kedua, nyaman dulu. Nyaman apa enggak kamu di kosan, apalagi perempuan kan. Perempuan tuh kan biasanya kayak kamar mandinya di luar barengan sama yang lain, enggak mau. Paling itu sih fasilitasnya. Yang penting deket sama fasilitasnya. Nah, kalau pengalaman merantau Kak Nuke sendiri lebih kayak kan jauh nih pas dari orang tua, kayak ada culture shocknya gitu nggak sih? Kalau culture shock Cilacap Purwokerto enggak sih? Enggak. Sama sebenarnya Cilacap Purwokerto tuh hampir sama ya, dari mulai makanan, orang-orangnya itu sama semua. Apa yang ada di Purwokerto pasti ada di Cilacap, begitu juga sebaliknya. Jadi nggak ada kayak gitu, enggak. Tapi kamu kan udah pernah ngerasain kayak aduh aku pengen pulang aja deh 2 hari pulang gitu-gitu nggak? Pernah waktu awal-awal kuliah, karena awal-awal kuliah itu kan aku tuh awal kuliah itu pemberkasan pertama, ngurusin berkas-berkas, habis itu langsung ospek 3 hari, habis ospek kampus langsung ospek fakultas, habis ospek fakultas langsung ospek jurusan. Berarti itu non-stop banget gitu ya? Runtut banget. Jadi mental juga harus ditamakan. Jadi pejuang 21 yang mau masuk kuliah, kalian tuh juga harus siapkan mental kalian, karena kegiatan di kuliah itu benar-benar banyak, dan juga kita tuh harus pintar-pintar ngatur waktu sendiri ya. Bener banget. Tips dari Kak Nuke dalam perkuliahan ini, cara ngatur atau manajemen dirinya gimana sih, mulai dari finansial atau dari waktunya gitu? Kalau finansial tuh kalau misalnya
kalian dikasih uang nih sama orang tua, itu tuh sebisa mungkin itu harus ada sisa. Kalau aku ya, kalau aku tuh harus ada sisa, nggak boleh kayak dipas-pasin harus habis gitu, nggak boleh. Dan sisanya itu kalau kamu tuh lebih milih kayak dikasih terus habis itu kayak aku harus sisain segini, atau kayak yaudah aku penuhin dulu kebutuhan baru aku sisain gitu? Kalau aku penuhin dulu kebutuhan baru aku sisain. Kalau kamu sendiri ada kayak catatannya gitu nggak sih Kak? Kalau aku enggak, karena aku nggak rajin kayak gitu. Jadi lebih mending kayak udah butuhannya apa, jadi kalau misalnya nggak butuh yaudah gitu sisain gitu. Tapi kalau aku suka ngumpulin kayak apa, nota-nota. Jadi kayak oh ini kemarin buat beli ini buat beli ini. Jadi gitu. Lebih kayak tertata gitu ya. Nah kalau dari Kanuko ini ada kayak UKM atau organisasi gitu nggak sih di Telkom? Kalau UKM sama organisasi itu hampir sama ya, sama kampus-kampus lain. Isinya ya hampir sama sih, kayak yang lainnya. Organisasi juga hampir sama, ada BEM, ada apa segala macam. Cuma kalau UKM aku nggak ikut, UKM aku nggak ikut. Terus tapi kalau organisasi aku ikut. Organisasi aku ikut ini. Organisasi itu sama aja. Apa? Kepanitiaan kan? Iya. Aku ikut ini. Kalau misalnya yang Desnatalis kampus itu kan biasanya kayak ngundang-undang artis. Nah itu aku ikut, itu namanya apa ya, aku lupa lah. Tahun lalu yang ngundang Ardhito Pramono. Iya. Itu aku ikut itu tiap tahunnya. Terus aku ikut ini kemarin Makrab jurusan. Makrab jurusan. Itu panitianya aku ikut. Jadi kalau misalnya di perkuliahan itu UKM itu sama kayak kalau di SMA ekstrakurikuler gitu ya. Bener. Dan tapi kalau di kuliah pun juga nggak harus kan, nggak harus ikut UKM, terserah kita mau ikut atau enggak gitu. Enggak. Kalau dari organisasi kan tadi Kanuko juga ikut kayak kepanitiaan Disnatalis gitu kan. Nah cara bagi waktu antara harus kuliah sama ngurusin kepanitiaan tuh gimana sih Kak? Kalau aku gini, jadi tuh kalau aku tuh tugas selesaiin dulu, terus baru ini apa, kepanitiaan yang tadi. Jadi tuh deadline dulu diselesain, baru nanti ngurusin yang lain. Pasti teman-teman dari kepanitiaan juga ngerti lah kalau aku punya tugas gitu. Gitu sih paling kalau aku. Berarti kayak lebih ngutamain dulu tugas-tugas kampus, baru nanti kalau udah lanjut ke yang kepanitiaan. Gitu ya. Nah tadi kan kita udah sempat bahas kayak kepanitiaan, terus tugas-tugas kampus. Sekarang aku nih penasaran banget, karena Cilacap sama Purwokerto kan sebenarnya nggak beda jauh, cuman lifestyle di lingkungan Telkom sendiri itu gimana sih? Sebenarnya lifestyle itu sama kayak Unsud, sama kayak UMP, sama kayak kampus-kampus yang lain di Purwokerto. Cuma itu tuh kalau menurutku tuh tergantung sama mahasiswanya sendiri loh. Kayak misalnya kalau kamu dikasih uang banyak tapi kamu hedon ya sama aja bohong. Kalau kamu dikasih uang banyak tapi kamu bisa hemat, ya udah pasti kamu gaya hidupnya ya. Jadi lebih kayak tergantung ke sama mahasiswanya kita sendiri gimana. Kalau misalnya kita emang pengennya hura-hura ya, iya hura-hura gitu ya. Sebenarnya makanan di sana juga ada yang murah, ada yang mahal. Jadi lebih ke gimana sih kita pilih-pilih makanannya kayak gitu. Harus pintar-pintar emang. Tapi kalau di sana tuh kebanyakan lebih kayak kalau di sekitar kampus gitu ya, lebih kebanyakan tuh yang kayak kafe-kafe gitu, atau kayak lebih ke tempat makan yang emang makanan pokok gitu. Sebenarnya ya aku kasih tahu, kalau Telkom itu tuh jauh dari kota Purwokertonya sendiri. Kalau Unsud itu kan emang kayak udah wilayah apa tuh, wilayah kampus kan, jadinya tuh kayak burjo, terus ada makanan kafe yang murah, kafe yang mahal, itu tuh ada di sana semua. Jadi kalau misalnya Telkom itu pasti nyari makannya itu pada ke daerah Unsud gitu. Jadi kalau di lingkungan Telkomnya sendiri itu nggak ada apa-apa. Paling tuh sedikit, karena di mana tuh di Telkom itu, kalau di sininya itu kayak di daerah itu loh, kawasan industri. Jadi banyak pabrik. Jadi lebih kayak ke bukan tempat untuk kafe-kafe gitu bukan, ya. Tapi kalau misalnya lagi kuliah nih, terus misalnya mau makan siang gitu, lebih berarti anak-anak Telkom itu ke kantin atau? Kantin. Pasti utamanya ke kantin. Kantin. Apalagi kan kantinnya di Telkom itu kan banyak, karena di situ itu kan nggak cuma kampusnya doang, ada SMK-nya, ada SMP-nya, jadinya kayak ya udah kampusnya itu emang kantinnya itu emang untuk besar banget. Gitu. Jadi tuh Telkom di Purwokerto itu
udah gabung satu komplek gitu ya sama SMK sama SMP. Iya benar. Jadi udah pertama paling depan itu aula, paling depan aula, terus masuk itu udah SMK, habis itu sampingnya SMP masuk lagi baru kampusnya. Terus Kanuko sendiri kan tadi udah ngerasain ya offline sama online nih. Perbedaan belajar lagi offline sama lagi online tuh gimana sih Kak? Kalau aku lebih seneng ke ini sih ya, kalau aku lebih seneng ke offline. Karena gini, jadi tuh kalau offline itu kita bisa tetap langsung sama dosen, apalagi aku mahasiswa DKV. Kalau DKV itu ada misalnya ini kita nih gambar nih, kita disuruh gambar ini, kamu gambar ini, tapi kamu konsulin ke dosen. Harus sampai dapat ACC. Kan enak kalau misalnya kayak gitu kan, enakan ketemu dosen ya kan kalau kayak gitu. Nah, aku tuh banyak banget dapat tugas kayak gitu. Nggak cuma di satu matkul aja, hampir semua matkul. Hampir semua matkul aku ada tugas yang harus sampai dapat ACC dari dosen gitu. Tapi coba dong Kak ceritain ke Pejuang 21. Pasti mereka yang di rumah ada lah yang pengen masuk gitu di DKV. Ceritain dong Kak sedikit aja nggak apa-apa tentang DKV itu sebenarnya kayak apa sih gitu. DKV itu pasti kalau orang-orang tanya ke aku itu pasti kayak DKV cuma gambar-gambar doang ya. Sebenarnya tuh DKV itu nggak cuma gambar-gambar doang. DKV itu kayak ada videografi itu juga belajar, fotografi itu juga belajar di DKV itu ada. Terus apalagi ya? Ya gambar sih sebenarnya juga gambar itu paling itu gambar manual, gambar kita kayak di kertas gitu itu semester 1, semester 2 doang. Semester 3 ke atas itu gambarnya itu udah digital semua. Kamu belajar Photoshop, kamu belajar AI itu. Berarti lebih kayak ke digitalnya gitu ya. Kalau untuk manualnya gitu lebih di semester awal. Semester untuk awal. Perkenalan aja gitu ya. Cuma kamu di semester awal itu kayak peralatannya itu emang mahal-mahal banget. Aku aja belanja itu habis 800.000 cuma buat itu doang. Cuma itu pun alatnya aja. Alatnya doang itu kayak buku gambar itu yang berbagai ukuran, terus pensil dari yang 2B, 3B sampai 8B. Terus ada drawing pen itu yang kayak buat, jadi benar-benar kayak lengkap banget untuk ngegambar sendiri gitu. Iya, terus ada pensil warnanya juga kayak ditentuin kamu beli merek ini. Terus berarti kita udah kayak diarahin gitu ya, harus apa-apa gitu. Nggak tahu ya kalau di kampus lain, kalau di kampusku sih kayak gitu. Terus buat tips belajarnya nih, pasti Pejuang 21 kan juga masih bingung kan, aduh ini aku besok pertama kali kuliah offline atau online gitu. Nah, karena Kanuko udah ngerasain nih offline pernah, online juga pernah, tips belajarnya gimana sih Kak? Kalau di offline kayak apa, di online kayak apa? Kalau di online dulu ya kita ya. Kalau online dulu tips belajarnya itu kalian pokoknya itu harus ngerjain tugas itu sebelum deadline. Karena takutnya mepet deadline itu pasti ada apa-apa, misalnya kayak jaringannya kamu susah atau gimana, kamu nanti nggak bisa ngerjain tugas gimana, kayak cari aman aja lah. Begitu juga dengan offline juga kayak apa ya, sebenarnya kalian kalau offline kayak ya udah sih santai-santai aja dulu juga nggak apa-apa sih, cuma kayak ya kita kan masa kamu offline udah ngerantau jauh-jauh, emang kamu nggak pengen main, nggak munafik lah ya, pasti pengen main. Tapi ya udah kayak gitu kan tergantung mahasiswanya juga, gimana sih cara kamu itu. Kalau kamu kuat begadang ya udah. Terus kalau dari lingkungannya Kanuko sendiri, teman-temannya itu pada ambis nggak sih? Secara kalau DKV itu kan lebih kayak ke gambar dan pasti inspirasinya sendiri-sendiri gitu kan? Kalau aku ada beberapa temen yang ambis, ada yang enggak, tapi kebanyakan enggak ambis. Jadi lebih ya udah solid aja gitu. Mungkin tuh kalau aku kayak misalnya aku lagi pengen nyantai nongkrong di mana, aku sama temen-temen yang kayak ya udah kalau misalnya ke sini yuk kayak gitu. Kalau misalnya aku lagi easy going aja. Gitu. Tapi sebenarnya kalau di dunia perkuliahan itu lebih penting kita mikirin diri kita sendiri gitu, atau kayak ya udah nggak apa-apa kita sama-sama sama teman yang lain kayak gitu. Kalau aku mulai semester 5 ini aku baru kepikiran kalau aku lebih mikirin diri sendiri. Jadi soalnya ya udah aku gitu. Karena gini loh, kalau dipikir aku lihat kakakku tuh udah semester 7 sekarang. Kakakku udah semester 7 sekarang. Dia tuh kayaknya
dia aku udah skripsi sendirian, temen-temennya belum. Berarti aku harus kayak kakakku. Aku lihat kakakku dari situ sebenarnya awalnya. Terus ya udah deh, dari situ aku mulai kayak aku ngerjain tugas sendiri, aku tanya kemarin temenku gini, kamu udah ngerjain tugas ini belum, emang kamu udah dia kaget di situ, oh kok kamu udah sih, aku belum ya gitu, ya dikerjain lah jadi kayak yaudah kalau misalnya diperlukan tuh mending kita pikirin diri kita sendiri dulu, boleh bantuin teman tapi setelah kita selesai gitu ya. Nah terakhir nih Kak, kira-kira pesan dari Kanuke buat pejuang 21 nih yang udah bentar lagi mau SNMPTN, mau UTBK juga, atau mungkin kalau misalnya emang belum rezeki di dua-duanya juga harus berjuang di mandiri nih. Pesannya buat teman-teman pejuang 21, pokoknya jangan patah semangat, apalagi kalau misalnya belum diterima. Mungkin jalanmu bukan sekarang, kalau misalnya kalian sabar pasti nanti kedepannya ada jalan yang lebih baik lagi gitu. Jadi buat para pejuang 21 semangat terus ya Kak dari Kanuke, semangat terus, jangan lupa belajar juga. Yang penting doa dan restu dari orang tua. Nomor 1 itu. Betul. Oke, sekian dulu dari podcast Salam Kenal Kehidupan Kampus episode 4. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dah.